Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada perkuliahan kalkulus lanjut dan aljabar linier. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi integral lipat 2 atas daerah umum atau bisa juga disebut integral lipat 2 atas daerah yang bukan persegi panjang. Misalkan bahwa daerah D itu adalah daerah yang terbatas, di mana D itu merupakan daerah tertutup di dalam daerah persegi panjang R seperti pada gambar berikut. Selanjutnya didefinisikan suatu fungsi f pada domain R, di mana fungsi f(x, y) itu sama dengan f kecil x, y jika pasangan x, y ini berada di dalam daerah D. Sedangkan fungsi f(x, y) itu sama dengan 0 jika pasangan x, y itu terletak di dalam R tetapi tidak terletak di dalam D. Jika fungsi f terintegral atas R, maka didefinisikan integral lipat 2 ya, f atas D, yaitu integral lipat 2 f(x, y) dA atas daerah D itu sama dengan integral lipat 2 f(x, y) dA atas daerah R. Selanjutnya, integral lipat 2 atas daerah umum itu kita bedakan menjadi dua tipe, yaitu daerah tipe 1 dan daerah tipe 2. Daerah D dikatakan sebagai daerah tipe 1 jika daerah tersebut terletak di antara dua grafik fungsi kontinu X, yaitu D itu adalah himpunan pasangan X, Y, di mana X-nya lebih besar dari sama dengan A kurang dari sama dengan B, sedangkan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan G1X dan kurang dari sama dengan G2X. Dengan G1 dan G2 itu adalah fungsi kontinu pada interval tertutup A, B. Berikut diberikan gambaran dari daerah tipe 1. Pada gambar yang pertama dapat kita lihat di sini ya, antara kurva Y sama dengan G1X dan kurva Y sama dengan G2X itu tidak saling berpotongan. Kemudian untuk daerah tipe 1 yang kedua, pada gambar yang kedua di sini terlihat bahwa antara kurva Y sama dengan G1X dan Y sama dengan G2X itu berpotongan di satu titik ya. Berpotongan di satu titik yaitu di X sama dengan A. Selanjutnya pada gambar yang ketiga di sini tampak juga bahwa antara kurva Y sama dengan G1X dan kurva Y sama dengan G2X itu berpotongan di dua titik, yaitu di titik X sama dengan A dan X sama dengan B. Oleh karena itu, jika fungsi f itu kontinu pada daerah D tipe 1, maka di sini akan berlaku integral lipat 2 f(x, y) dA atas daerah D itu sama dengan integral lipat 2 f(x, y) dy dx. Dengan batas y-nya itu dari G1x sampai dengan G2x, sedangkan untuk batas x-nya itu dari A sampai dengan B. Maka kalau daerah D-nya itu adalah daerah tipe 1, maka pengintegralnya di sini itu adalah terhadap dy dx. Selanjutnya, daerah D itu dikatakan daerah tipe 2 jika daerah tersebut terletak di antara dua grafik fungsi kontinu Y, yaitu D sama dengan himpunan pasangan X, Y, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan H1Y dan kurang dari sama dengan H2Y, sedangkan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan C kurang dari sama dengan D. Dengan H1 dan H2 itu adalah fungsi kontinu pada interval C, D. Seperti pada daerah tipe 1, di sini diberikan juga gambaran tentang daerah tipe 2. Daerah tipe 2 di sini ya, untuk yang gambar pertama, antara kurva X sama dengan H1Y dan X sama dengan H2Y ini tidak saling berpotongan. Sedangkan pada gambar yang kedua ya, kurva X sama dengan H1Y dan kurva X sama dengan H2Y
ini hanya berpotongan di satu titik, yaitu X, Y sama dengan C. Nah, diberikan juga seperti pada daerah tipe 1, di sini juga bisa daerah D-nya itu adalah daerah di mana antara kurva X sama dengan H1Y dengan X sama dengan H2Y itu juga bisa berpotongan di dua titik, yaitu di titik Y sama dengan C dan di titik Y sama dengan D. Oleh karena itu, di sini jika fungsi f-nya itu kontinu pada daerah D tipe 2, sehingga D di sini merupakan himpunan pasangan X, Y, di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan H1Y dan kurang dari sama dengan H2Y, sedangkan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan C, kurang dari sama dengan D, maka integral lipat 2 fx, y dA atas daerah D itu sama dengan integral lipat 2 fx, y dx dy. Dengan batas x-nya itu dari H1y sampai dengan H2y, sedangkan batas y-nya itu dari C sampai dengan D. Jadi yang membedakan antara daerah tipe 1 dan daerah tipe 2 ya, di dalam integral lipat 2 itu, kalau di daerah tipe 1 integralnya di sini itu adalah dy dx. Tetapi kalau daerah tipe 2 di sini integralnya adalah dx dy. Selanjutnya di sini akan diberikan beberapa contoh ya, bagaimana beberapa contoh mengevaluasi suatu integral lipat 2 dengan menggunakan daerah tipe 1 maupun daerah tipe 2. Pada contoh yang pertama, di sini diminta untuk mengevaluasi integral lipat 2 X plus 2Y dA, di mana D-nya itu adalah daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Oleh karena itu ya, kita dapat menggambarkan daerah D-nya terlebih dahulu. Kalau misalkan saya punya sistem koordinat kartesius ya, yang menghubungkan antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y, untuk menggambarkan kedua parabola Y sama dengan 2X kuadrat dan Y sama dengan 1 plus X kuadrat, maka kita punya yang namanya parabola dasar ya, yaitu untuk parabola Y sama dengan X kuadrat. Di mana parabola Y sama dengan X kuadrat itu adalah parabola yang menghadap ke atas ya, kemudian dengan titik puncaknya yaitu titik minimumnya terletak di 0,0. Maka di sini kita peroleh di titik X sama dengan 1, maka Y-nya itu juga diperoleh sama dengan 1. X-nya negatif 1 diperoleh Y-nya negatif 1. Kemudian di titik X sama dengan 2, maka Y-nya di sini nanti negatif 2, maka Y-nya 4. Ya, Y-nya di sini 4. Oleh karena itu di sini kita punya suatu parabola ya, parabola dari Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya untuk menggambarkan parabola Y sama dengan 2X kuadrat, berarti dari kurva Y sama dengan X kuadrat ini kita kalikan dengan 2. Sehingga di sini kita peroleh grafik ya dari parabola Y sama dengan 2X kuadrat. Pusatnya atau titik puncaknya sama, yaitu di titik 0,0 dengan parabolanya itu juga menghadap ke atas. Selanjutnya kalau Y sama dengan 1 plus X kuadrat, artinya apa? Bahwa parabola Y sama dengan X kuadrat ini kita geser satu satuan ke atas ya. Kita geser satu satuan. Sehingga di sini nanti akan kita peroleh kurva dari Y sama dengan 1 plus X kuadrat dengan puncaknya di sini terletak di 0,0.
1 ya. Jadi puncak dari 1 plus X kuadrat itu adalah parabola yang menghadap ke atas, tapi puncaknya di sini ya, titik minimumnya itu terletak di 0,1. Nah, selanjutnya untuk menentukan titik potong ya, untuk menentukan titik potong antara dua kurva Y sama dengan X kuadrat dengan Y sama dengan 2X kuadrat dengan Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Pertama-tama kita tentukan dulu titik potongnya dengan cara menyamakan ya. Dengan menyamakan antara Y sama dengan 2X kuadrat dengan Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Kita samakan di sini sehingga kita peroleh persamaan X kuadrat dikurangi 1 itu sama dengan 0. Sehingga nanti akan kita peroleh akar dari persamaan ini adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 1. Nah, ketika X sama dengan 1, maka kita peroleh Y-nya sama dengan 2. Dan ketika X-nya sama dengan negatif 1, kita peroleh Y-nya itu juga sama dengan 2. Sehingga kita peroleh 2 titik potong dari perpotongan kedua parabola tersebut, yaitu terletak di 1,2 dan negatif 1,2. Ya. Nah, berikut diberikan sketsa dari daerah D. Ini adalah titik perpotongannya. Sehingga kalau kita memandang daerah D-nya, artinya di sini ya, X-nya itu berada di dalam interval dari negatif 1 sampai dengan 1. Sedangkan Y-nya itu dibatasi ya, Y-nya itu lebih besar dari sama dengan kurva yang ini. Berarti Y-nya itu lebih besar dari sama dengan Y sama dengan 2X kuadrat dan kurang dari sama dengan Y sama dengan 1 plus X kuadrat. Maka di sini kita peroleh daerah tipe 1 yang merupakan himpunan pasangan X, Y di mana X-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1, sedangkan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 2X kuadrat dan kurang dari sama dengan 1 plus X kuadrat. Maka karena daerah D-nya itu adalah daerah tipe 1, maka integral lipat 2 dari X plus 2YDA atas daerah D itu akan sama dengan integral lipat 2 dari X plus 2Y dYdX dengan batas Y-nya itu dari 2X kuadrat sampai dengan 1 plus X kuadrat. Sedangkan batas X-nya itu dari negatif 1 sampai dengan 1. Selanjutnya dengan menggunakan integral iterasi, kita dapat menentukan integral lipat 2 ini dengan cara mengintegralkan terlebih dahulu bentuk integral dari X plus 2Y dy ya, dengan batasnya dari 2X kuadrat sampai dengan 1 plus X kuadrat. Karena kita mengintegralkan terhadap Y, maka X-nya dianggap sebagai konstanta. Maka integral dari X terhadap Y itu akan sama dengan XY, sedangkan integral dari 2Y itu akan sama dengan Y kuadrat. Selanjutnya, setelah ketemu bentuk integral terhadap Y ini, substitusikan batas atas dan batas bawahnya. Sehingga akan kita peroleh bentuk ini ya. Kemudian dari bentuk ini maka kita integralkan terhadap X dengan batas X-nya dari negatif 1 sampai dengan 1. Nah, untuk mengintegralkan bentuk ini mungkin yang harus diingat itu adalah integral dari suatu konstanta ya, C dx itu nanti akan sama dengan Cx plus C. Ya, Cx plus C atau Cx plus K ya. Dengan K-nya adalah sembarang konstanta. Ini adalah bentuk dari integral tak tentu. Kemudian integral dari X pangkat N dx itu nanti akan sama dengan 1 per N plus 1 dikalikan dengan X pangkat N plus 1 ditambah dengan suatu konstanta. Tapi karena di sini adalah integralnya adalah tertentu, maka di sini tidak memuat sembarang konstanta lagi, ya.
Nah, oleh karena itu integral dari negatif 3x pangkat 4 itu akan sama dengan negatif 3 dikalikan 1/5 x pangkat 5. Kemudian integral dari x pangkat 3 itu sama dengan 1/4 x pangkat 4. Kemudian integral dari 2x kuadrat itu sama dengan 2 dikalikan 1/3 x pangkat 3. Kemudian integral dari x itu setengah x kuadrat. Kemudian integral dari suatu konstanta yaitu 1 ya, itu sama dengan x. Selanjutnya setelah diperoleh bentuk integral terhadap x, kita masukkan batas atasnya itu 1, batas bawahnya itu negatif 1. Sehingga nanti kita operasikan sehingga kita peroleh ya hasil dari evaluasi integral lipat 2x ditambah 2y dA atas daerah D itu sama dengan 32/15. Berikut diberikan contoh yang kedua, yaitu tentukan volume benda padat yang terletak di bawah paraboloida Z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat di atas daerah D dalam bidang XY yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2x dan parabola Y sama dengan x kuadrat. Nah, kita dapat menggambarkan daerah D terlebih dahulu, di mana daerah D itu adalah parabola Y sama dengan x kuadrat. Seperti tadi ya, parabola Y sama dengan x kuadrat itu adalah parabola yang menghadap ke atas ya dengan titik minimumnya atau titik puncaknya di sini terletak di 0,0. Selanjutnya, garis Y sama dengan 2x itu adalah suatu garis lurus ya, garis lurus dengan kemiringannya itu adalah 2 satuan. Kemiringannya itu 2 satuan. Sehingga di sini nanti akan kita peroleh daerah D ya dalam bidang XY yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2x dan Y sama dengan x kuadrat. Maka di sini kita peroleh daerah D-nya. Nah, kita ketahui di sini kalau daerah D ini itu berpotongan di 2 titik ya. Berpotongan di titik yang di sini sama yang di sini. Nah, kemudian untuk menentukan titik potongnya maka kita samakan, yaitu x kuadrat itu sama dengan 2x. Oleh karena itu di sini kita peroleh x kuadrat dikurangi 2x itu sama dengan 0. Sehingga kalau kita keluarkan x-nya kita peroleh x dikali dengan x dikurangi 2 sama dengan 0. Oleh karena itu kita peroleh akar dari persamaan ini adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Ketika x-nya itu sama dengan 0 ya, maka kita peroleh y-nya itu juga sama dengan 0. Kemudian ketika x-nya itu sama dengan 2, maka kita peroleh y-nya itu sama dengan 4. Sehingga garis y sama dengan 2x dan parabola y sama dengan x kuadrat itu berpotongan di titik 0,0 dan 2,4. Nah, oleh karena itu ya, untuk melihat daerah D itu dapat kita pandang sebagai daerah tipe 1 maupun sebagai daerah tipe 2. Kalau kita pandang sebagai daerah tipe 1, maka di sini x-nya di sini dibatasi dari 0 sampai dengan 2, sedangkan y-nya di sini dibatasi dari x-nya itu lebih besar dari sama dengan x kuadrat dan kurang dari sama dengan 2x. Selanjutnya kita evaluasi integral lipat 2, yaitu kita menentukan volume benda padat yang terletak di bawah paraboloida Z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Oleh karena itu di sini kita peroleh integral lipat 2 dari x kuadrat ditambah y kuadrat dA atas daerah D itu untuk menyatakan suatu volume. Karena ini kita pandang sebagai daerah tipe 1, maka bentuk integral ini itu sama dengan integral lipat 2 x kuadrat ditambah y kuadrat dy dx
dengan batas y-nya itu dari x kuadrat sampai dengan 2x, sedangkan batas x-nya dari 0 sampai dengan 2. Ya. Jadi untuk menentukan integral ini seperti tadi itu menggunakan konsep integral dari x pangkat n dx ya, itu sama dengan 1 per n plus 1 dikalikan dengan x pangkat n plus 1. Karena kita integralnya terhadap y ya, maka x-nya dianggap sebagai konstanta. Maka di sini integral dari x kuadrat itu sama dengan x kuadrat y, integral dari y kuadrat terhadap y itu sama dengan sepertiga y pangkat 3. Kemudian substitusikan batas atas dan batas bawahnya ya, untuk menggantikan atau untuk mensubstitusi y-nya, sehingga nanti akan kita peroleh bentuk sederhana atau dari hasil evaluasinya itu dalam bentuk ini ya. Nah, oleh karena itu setelah ketemu bentuk ini kita integralkan terhadap x, maka integral dari negatif sepertiga x pangkat 6 itu sama dengan negatif sepertiga ya dikalikan dengan 1 per 7 x pangkat 7. Sehingga kita peroleh negatif 1 per 21 x pangkat 7. Kemudian integral dari x pangkat 4 itu sama dengan 1/5 x pangkat 5. Selanjutnya integral dari 14 per 3 x pangkat 3 itu akan sama dengan 14 per 3 dikalikan dengan 1/4 x pangkat 4. Oleh karena itu harus disederhanakan menjadi 7 per 6 x pangkat 4 dengan batas x-nya itu dari 0 sampai dengan 2. Masukkan batas atas dan batas bawahnya ya. Ini adalah untuk batas atas, batas bawah. Batas atas, batas bawah. Sesuai dengan hasil yang diperoleh dari bentuk integral ini. Selanjutnya setelah dioperasikan maka kita peroleh hasilnya adalah 216 per 35. Nah, kemudian daerah tipe 1 ini ya, itu juga bisa daerah D ya, itu bisa juga dipandang sebagai daerah tipe 2. Kalau kita memandang daerah ini sebagai daerah tipe 2, berarti kita lihat di sini. Jika y-nya ya, y-nya ini kan dibatasi dari 0 sampai dengan 4. Jadi batas y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Karena hasil perpotongan ini terletak di kuadran 1 ya, terletak di kuadran 1, maka kita dapat mengubah grafik y sama dengan 2x, y sama dengan 2x itu ke dalam bentuk x itu sama dengan setengah y. Kemudian grafik y sama dengan x kuadrat, maka di sini akan kita peroleh x itu sama dengan plus minus akar y, ya, plus minus akar y. Karena di sini daerah D-nya itu terletak di kuadran 1, maka x-nya itu bentuknya adalah akar y, jadi positif akar y. Oleh karena itu x-nya ya, x-nya di sini itu lebih besar dari sama dengan ini ya. Lebih besar dari sama dengan ini, berarti lebih besar dari sama dengan setengah y kurang dari sama dengan x sama dengan akar y. Nah, ini adalah kalau kita pandang sebagai daerah tipe 2. Sehingga kalau daerah tipe 2-nya di sini kita punya daerah D itu ya, x-nya lebih besar dari sama dengan y per 2 kurang dari sama dengan akar y, sedangkan y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 4. Sehingga kalau kita mengevaluasi integral lipat 2 x kuadrat ditambah y kuadrat dA atas daerah D menggunakan daerah tipe 2 itu akan sama dengan integral lipat 2 dari x kuadrat ditambah y kuadrat dx dy ya. dx dy karena daerah tipe 2 dengan batas x-nya dari y per 2 sampai akar y, batas y-nya dari 0 sampai dengan 4. Selanjutnya untuk mengevaluasi bentuk integral ini kita gunakan integral
iterasi ya. Kita gunakan integral iterasi dengan mengintegralkan terlebih dahulu terhadap X. Kalau kita integralkan terhadap X, maka Y-nya dianggap konstanta. Maka integral dari X kuadrat itu sepertiga X pangkat 3. Integral dari Y kuadrat itu adalah XY kuadrat. Masukkan batas atas dan batas bawahnya ya. Sehingga nanti akan kita peroleh bentuk seperti ini. Selanjutnya kita integralkan terhadap Y. Integral dari Y pangkat 3/2 dibagi 3 itu akan sama dengan sepertiga ya. Dikalikan dengan 5/2. Sepertiga dikalikan 2/5 maaf. Sepertiga dikalikan dengan 2/5. Dikalikan dengan Y pangkat 5/2. Sehingga kita peroleh 2/15 Y pangkat 5/2. Sedangkan integral dari Y pangkat 3/24 itu akan sama dengan 1/24 ya. Dikalikan dengan 1. Maaf. Di sini adalah integral dari Y pangkat 5/2. Integral dari Y pangkat 5/2 itu akan sama dengan 2/7 ya, dikalikan dengan Y pangkat 7/2. Sedangkan integral dari 13/24 Y pangkat 3 itu akan sama dengan 13/24 dikalikan 1/4 dikalikan Y pangkat 4. Sehingga kita peroleh 13/96 Y pangkat 4. Masukkan batas atas dan batas bawah untuk Y, sehingga kalau kita evaluasi kita peroleh hasilnya sama dengan 216/35. Baik itu kita evaluasi menggunakan daerah tipe 1 maupun daerah tipe 2, kita peroleh hasil evaluasi dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dA atas daerah D itu sama, yaitu 216/35. Jadi volume benda padat yang terletak di bawah paraboloida ini ya, paraboloida Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, pada daerah D itu volumenya adalah 216/35. Selanjutnya diberikan contoh yang ketiga ya, untuk mengevaluasi integral iterasi yang berbentuk integral lipat 2 sin Y kuadrat dy dx. Kita harus lihat bentuk di sini ya. Kalau kita mengintegralkan iterasi ini, yang pertama kita integralkan terhadap Y, yaitu integral dari sin Y kuadrat. Kalau integral dari sin Y kuadrat mungkin akan sulit untuk dievaluasi. Ya, akan sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu, di sini nanti akan kita ubah. Akan kita ubah menjadi, karena daerah ini adalah daerah tipe 1 ya. Ini adalah daerah tipe 1 karena di sini batasnya adalah dy dx. Berarti x-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 ya, kurang dari sama dengan 1. Sedangkan y-nya itu lebih besar dari sama dengan x, kurang dari sama dengan 1. Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita peroleh persamaannya nanti adalah Y sama dengan X ya. Jadi untuk batas Y-nya itu ada dua kurva, Y sama dengan X dan Y sama dengan 1. Nah, kalau kita ubah ya, kalau kita gambarkan dulu kurvanya ya, Y sama dengan X. Kalau ini adalah kurva Y sama dengan X ya, kemudian di sini ada kurva Y sama dengan 1, yaitu berupa suatu garis lurus ya. Y sama dengan X itu adalah garis lurus ya, garis lurus yang melalui titik 0,0 dan 1,1. Kemudian di sini ada garis Y sama dengan 1. Maka daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan 1 itu adalah daerah ini, daerah D ya. Selanjutnya maka di sini kita peroleh titiknya ya. Di sini 0, di sini 1, di sini 1. Oleh karena itu daerah D ini juga bisa kita ubah ke dalam daerah tipe 2.
Kalau kita ubah daerah tipe 2, maka Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, ya. Y-nya lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, sedangkan X-nya, ya, X-nya di sini itu lebih besar dari sama dengan 0, ya, lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan Y. Karena tadi kita punya grafiknya di sini adalah X sama dengan Y. Berarti X-nya itu kurang dari sama dengan Y. Sehingga kita peroleh daerah tipe 2-nya itu adalah himpunan pasangan X, Y, di mana X-nya lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan Y, sedangkan Y-nya lebih besar dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Oleh karena itu ya, kita evaluasi bentuk integral iterasi ini berdasarkan daerah tipe 2. Maka integral iterasi ya, atau integral lipat 2 dari sin y kuadrat dy dx dengan batas y-nya dari x sampai dengan 1, batas x-nya dari 0 sampai dengan 1, itu sama dengan integral lipat 2 dari sin y kuadrat dx dy dengan batas x-nya dari 0 sampai y, batas y-nya dari 0 sampai dengan 1. Karena kita integralkan terlebih dahulu terhadap x, maka y-nya dianggap konstanta. Maka di sini kita peroleh x sin y kuadrat. Selanjutnya masukkan batas atas dan batas bawah untuk x. Maka kita peroleh di sini ya, y dikalikan dengan sin y kuadrat. Selanjutnya kita evaluasi terhadap y. Karena di sini ya, y kuadrat ya, y kuadrat ini turunannya adalah 2y. Maka karena di sini bentuknya y dikalikan sin y kuadrat, maka kita untuk mengintegralkan bentuk ini kita gunakan aturan substitusi. Ya, kita gunakan aturan substitusi. Yang kita substitusi mana? Yang kita substitusi di sini itu adalah y kuadrat. Sehingga di sini kita peroleh integral dari y sin y kuadrat dy kuadrat turunan dari y kuadrat itu adalah 2y. Maka y-nya di sini bisa kita hilangkan sehingga kita peroleh setengah ya integral dari sin y kuadrat dy kuadrat, atau bisa dikatakan setengah integral dari sin u du. Maka integral dari sin u du itu akan sama dengan negatif cos u ya, negatif cos u. Oleh karena itu, karena u-nya y kuadrat, maka di sini kita peroleh ya negatif cos y kuadrat dikalikan dengan setengah. Maka kita peroleh negatif setengah cos y kuadrat dengan batas y-nya itu dari 0 sampai dengan 1. Kita masukkan batas atasnya sehingga diperoleh cos 1 dikurangi dengan batas bawahnya cos 0. Ya, maka di sini negatif setengah dikalikan cos 1 dikurangi 1, atau bisa kita tuliskan menjadi setengah dikalikan dengan 1 dikurangi cos 1. Ya. Karena di sini cos 1 itu kan nilainya dari negatif lebih besar dari sama dengan ya cos 1 ya, cos 1. Kalau cos X itu kan batas minimalnya adalah negatif 1 ya, batas maksimalnya adalah 1. Maka nilai dari 1 dikurangi cos 1 ini nanti akan bernilai positif. Nah, selanjutnya di sini diberikan sifat integral lipat 2 atas daerah umum. Jika D itu adalah daerah yang merupakan union antara daerah D1 dengan daerah D2, seperti pada gambar berikut ya, dengan D-nya itu adalah bukan daerah tipe 1 maupun daerah tipe 2. Nah, sedangkan kalau daerah D ini kita partisi ya, kita partisi menjadi 2 daerah ya. Kita partisi di sini, sehingga di sini ada daerah D1 dan daerah D2, sehingga D itu merupakan daerah yang merupakan union antara D1 dan D2. Nah, kita lihat di sini, kalau daerah D1, katakan di sini dibatasi oleh titik A ya. Ini titik A, ini adalah titik B, kemudian di sini itu adalah titik C ya. Kemudian yang di sini adalah titik D. Nah, maka daerah
D1 itu adalah daerah tipe 1 ya. Dengan batasnya itu dari A sampai dengan B dan dibatasi oleh kurvanya itu di sini Y sama dengan G1X ya, kurang dari sama dengan G2X. Sedangkan daerah D2 kita lihat di sini. Daerah D2-nya di sini karena bentuk kurvanya seperti ini ya, berarti daerah D2-nya di sini adalah daerah tipe 2. Dengan batas Y-nya itu dari C sampai dengan D, sedangkan batas X-nya itu lebih besar dari sama dengan ini ya. Lebih besar dari sama dengan ini, kurang dari sama dengan persamaan ini. Ya. Sehingga integral lipat 2 fx, y dA atas daerah D itu akan sama dengan integral lipat 2 fx, y dA atas daerah D1 ditambah dengan integral lipat 2 fx, y dA atas daerah D2. Sifat yang kedua ya, integral lipat 2 dari 1 dA atas daerah D itu akan sama dengan AD ya, tergantung dari daerah D-nya. Kalau daerah D-nya berbentuk segitiga, maka AD ini akan sama dengan setengah alas kali tinggi. Kalau daerah D-nya itu berbentuk persegi panjang, berarti panjang dikalikan lebar. Kalau daerah D-nya itu berbentuk lingkaran, maka AD-nya di sini itu sama dengan PR kuadrat. Ya. Selanjutnya, jika fungsi fx, y itu lebih besar dari sama dengan M kecil kurang dari sama dengan M besar itu berada di dalam D, maka integral lipat 2 dari fx, y dA atas daerah D itu lebih besar dari sama dengan M dikalikan AD kurang dari sama dengan M besar dikalikan dengan AD. Nah, sebagai contoh ya, gunakan sifat dari integral lipat 2 atas daerah umum untuk mengestimasi integral lipat 2 dari E pangkat sin X dikalikan cos Y dA. Ya, di mana daerah D itu adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2. Berarti kalau D-nya itu adalah lingkaran dengan pusat 0,0 dan jari-jari 2, maka nanti akan kita peroleh AD-nya ya. AD-nya itu adalah sama dengan pi R kuadrat. Berarti pi dikalikan 2 kuadrat, itu maka akan kita tulis sama dengan 4pi. Dan kita harus tahu, karena E pangkat sin X dikalikan cos Y dA. Kalau ini dA-nya kita ubah dalam dy dx ya, kita ubah ke dalam dy dx maupun diubah ke dalam bentuk daerah tipe 2 dx dy, maka untuk mengintegral ini akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu kita dapat menggunakan sifat integral yang kedua tadi ya. Karena sin X itu ya, nilainya itu kan lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Sedangkan cos Y itu juga nilainya lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Maka kalau kita kalikan, maka sin X dikalikan cos Y itu nilainya juga lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 1. Ya. Nah, dari dasar ini kemudian untuk semua sisi kita buat ke dalam bentuk fungsi eksponensial. Sehingga E pangkat sin X dikalikan cos Y lebih besar dari sama dengan E pangkat negatif 1 kurang dari sama dengan E pangkat 1. Maka di sini, bentuknya di sini itu berupa suatu konstanta. E pangkat negatif 1 itu katakan M kecil ya, E pangkat 1-nya itu adalah M besar. Dengan AD-nya tadi adalah 4pi. Maka dengan menggunakan sifat yang kedua ya, maka integral lipat 2 dari E pangkat sin X dikalikan cos Y dA atas daerah D itu lebih besar dari sama dengan AD dikalikan M kecil, berarti 4pi dikalikan E pangkat negatif 1 kurang dari sama dengan M besar dikalikan AD, yaitu 4pi dikalikan dengan E. Selanjutnya untuk menerapkan sifat integral lipat 2 atas daerah umum ya, dari sifat yang pertama di mana daerah D-nya itu merupakan daerah union antara D1 dan D2. Tapi bisa juga lebih dari 2 daerah. Jadi daerah D itu bisa juga dipartisi menjadi 3 daerah, 4 daerah dan seterusnya. Nah, sebagai contoh di sini ya, ekspresikan D itu sebagai gabungan daerah tipe 1 dan tipe 2
dan evaluasi integral lipat 2 YdA atas daerah D jika diberikan daerah D itu seperti pada gambar berikut. Nah, sekarang diperhatikan gambar berikut ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini, maka akan lebih mudah kalau kita mempartisi daerah D-nya itu ke dalam 3 daerah. Katakan di sini itu adalah daerah D1 ya. Kemudian yang di sini itu adalah daerah D2, yang di sini adalah daerah D3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Daerah D1. Daerah D1 itu kurvanya ada di sebelah kiri dan kanan ya. Maka daerah D1 itu adalah daerah tipe 2 ya. Daerah tipe 2 di mana X-nya ya itu lebih besar dari sama dengan ini yang di sebelah kiri, berarti X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan kurva yang di sini. Maka kurva ini adalah Y dikurangi Y pangkat 3. Maka X-nya lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan Y dikurangi Y pangkat 3. Sedangkan Y-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 0. Itu adalah daerah D1. Kemudian daerah D2 ya. Daerah D2 karena kurvanya di sini ya, batasnya antara yang di atas sama yang di bawah. Berarti daerah D2 itu adalah daerah tipe 1 ya. Daerah tipe 1 dengan X-nya itu lebih besar dari sama dengan negatif 1 kurang dari sama dengan 0. Sedangkan Y-nya ya, Y-nya itu lebih besar dari sama dengan Y-nya lebih besar dari sama dengan ini. Berarti apa? Y lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan kurva yang ada di sini. Berarti kurang dari sama dengan X plus 1 dikuadratkan. Kemudian daerah D3. D3 karena kurvanya di sini antara kurva yang kiri dan kanan, maka daerah D3 itu adalah daerah tipe 2 ya. Daerah tipe 2 dengan Y-nya ya. Y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 ya, kurang dari sama dengan 1. Sedangkan X-nya ya, X-nya di sini itu lebih besar dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan Y dikurangi Y pangkat 3. Oke, berarti di sini kita peroleh daerah D1, D2, D3. Nah, setelah kita peroleh daerah D1, D2, dan D3, maka daerah D itu kan sama dengan union antara D1 ya, gabungan antara daerah D1, D2 dengan D3. Maka bentuk integral dari YdA atas daerah D itu nanti akan sama dengan jumlahan dari integral lipat 2 ya atas daerah D1 ditambah daerah D2 ditambah daerah D3. Nah, oleh karena itu di sini integral lipat 2 YdA atas daerah D itu akan sama dengan integral lipat 2 dari YdA atas daerah D1 ditambah integral lipat 2 YdA atas daerah D2 ditambah integral lipat 2 YdA atas daerah D3. Nah, karena daerah D1 ya, kalau daerah D1 berarti di sini D1-nya itu adalah daerah tipe 2. Karena daerah tipe 2 ya, maka di sini integralnya adalah dx dy. Maka diperoleh integral lipat 2 y dx dy ya, dengan batas x-nya dari negatif 1 sampai y dikurang y pangkat 3, batas y-nya dari negatif 1 sampai 0. Kemudian integral lipat 2 YdA atas daerah D2. Daerah D2-nya tadi adalah daerah tipe 1. Maka di sini menjadi integral lipat 2 Y dy dx dengan batas Y-nya dari 0 sampai X plus 1 kuadrat, batas X-nya dari negatif 1 sampai 0. Ditambah integral lipat 2 YdA atas daerah D3. Daerah D3-nya tadi adalah daerah tipe 2. Maka di sini kita peroleh ya integral lipat 2
Y dx dy dengan batas X-nya dari 0 sampai Y dikurang Y pangkat 3, batas Y-nya dari 0 sampai dengan 1. Selanjutnya kita evaluasi bentuk integral ini. Ya. Untuk yang pertama berarti di sini kita integralkan terhadap X. Maka Y-nya dianggap konstanta, maka diperoleh XY. Masukkan batas atas dan batas bawah. Selanjutnya integralkan terhadap Y dengan batas Y-nya dari negatif 1 sampai 0. Kemudian untuk yang daerah D2 berarti kita integralkan dulu terhadap Y. Maka diperoleh setengah Y kuadrat, masukkan batas atas dan batas bawahnya. Sehingga kita peroleh bentuk ini ya. Selanjutnya diintegralkan terhadap X dengan batasnya dari negatif 1 sampai dengan 0. Oke. Kemudian di sini integral dari daerah tipe 2 ya. Daerah tipe 2 yaitu integral dari Y dx, berarti kita integralkan terhadap X maka diperoleh XY dengan batas X-nya dari 0 sampai Y dikurang Y pangkat 3. Sehingga kita peroleh bentuk ini. Y dikurangi Y pangkat 3. Oke, ini keliru ya. Y dikurangi Y pangkat 3 dy. Nah, selanjutnya di sini kita integralkan. Y kali Y berarti Y kuadrat diintegralkan menjadi Y pangkat 3 per 3. Y pangkat 3 dikalikan Y berarti Y pangkat 4 diintegralkan menjadi Y pangkat 5 per 5 ya. Kemudian 1 dikalikan Y diintegralkan terhadap Y maka diperoleh Y kuadrat per 2. Masukkan batas atasnya itu adalah 0, batas bawahnya negatif 1. Kemudian integral dari setengah X plus 1 pangkat 4 itu sama dengan setengah dikalikan 1/5 X plus 1 pangkat 5. Sehingga diperoleh X plus 1 pangkat 5 per 10. Dengan batasnya itu dari batasnya atasnya itu 0 untuk X-nya, batas bawah untuk X-nya itu negatif 1. Ya. Kalau negatif 1 maka di sini negatif 1 plus 1 itu 0. Berarti di sini tinggal 1 pangkat 5 per 10 dikurangi 0. Maka diperoleh 1 per 10. Kemudian ditambah dengan integral dari Y itu adalah Y kuadrat per 2. Integral dari Y pangkat 3 itu adalah Y pangkat 4 per 4. Dengan batas Y-nya itu dari 0 sampai dengan 1. Maka di sini kita peroleh setengah dikurangi 1/4. Kita operasikan sehingga nanti kita peroleh hasil evaluasinya itu sama dengan 59 per 60. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk memahami materi terkait dengan integral lipat 2 atas daerah umum, maka bisa dikerjakan latihan soal berikut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.